Cerita Rumah Tangga. Ada nggak kegalauan yang tadi tuh mulai pengen punya sosok ayah gitu? Itu Dulu gimana? bahkan pas kecil kan ada lemari gitu kan di kamar. Itu aku punya tulisan. Aku kayak ya Allah, aku pengen punya ayah. Aku janji kalau punya ayah bakal sayang sama adik aku gitu. Sampai aku tempel. Mungkin kalau di rumah Solo masih ada itu tempelannya sampai sekarang. Umur berapa ya tempel? Kayaknya TK. TK-an, TK TKB itu juga udah mulai. TK udah bisa nulis. Jago banget gurunya. Masya Allah. Tulisannya tapi ya gitu ala-ala lah ya gitu. Keren banget, kamu pinter ya. Terus pengen janji pokoknya pengen punya ayah. Kalau punya ayah lagi janji bakal sayang sama adik gitu. Di tulisannya gitu. Masya Allah. Terus ini gimana itu pas baca itu? Oh, udah meluap-meluap, cuman ya itu tadi mungkin dia nahan gitu ya. Ternyata anakku ini ya, terus pengen ayah, pengen ini. Terus dikasih tahu makamnya bahwa ini ada loh ayahmu wujudnya, tapi memang berbeda di alam yang berbeda. Terus satu ketika dia tunjukin itu, berarti dia pengen. Terus gimana ya Allah, apa aku mampu punya suami lagi? Tapi itu tadi, selama engkau nanti pertemukan, insya Allah sudah pada waktunya yang tepat. Nah, itu jalan aja, nggak maksudnya dipikir, dibaperi, dicari, enggak. Nah, nggak ikut Tinder gitu. Nggak kepikiran. Makanya go with the flow aja. Ya, udah lakukan yang kewajibannya, udah itu jalanin. Nah, itu pas umur kelas 4 ya, kamu bilang pengen ayah. Yang itu aku ingat. Yang ini kelas 4 itu dia bilang, udah Bun, kita aku berhenti pengen ayah. Kaget dong. Terus berhenti pengen ayah. Pengen punya ayah. Jadi kan dari TK berhenti dulu nih kan dari tahapnya. Iya. Dari TK pengen punya ayah. Berhenti di kelas 4 SD. Iya, 4. Capek berharap ya. Enggak tahu deh. Sama kayaknya salah satunya karena kan biasanya di TV ada acara tentang apa kayak ayah tiri Islam gitu kan. Nah, terus di situ ada ngucapin kalau misal punya ayah tiri yang lebih baik daripada ayah kandungnya itu, nanti ketemunya yang ayah tirinya itu. Cuman kalau ayah tirinya nggak sebaik yang ayah kandung aslinya itu, kita bisa milih. Jadi aku takut nggak ketemu ya. Lebih baik ya, jadi nggak bisa ketemu sama ayah ya. Wow, bagus. Itu jadi kelas logik ya. Goldaranya lumayan dan laki-lakinya ya. Terus nah, awalnya kan dia pengen banget punya ayah. Terus bilang tahu-tahu, Bun, kita nggak jadi, aku nggak pengen jadi punya ayah lagi deh. Ya kenapa? Nggak, berdua aja udah asik kok katanya. Oh ya, berarti tanggung jawab. Berarti kita sama-sama ini ya, jaga tanggung jawab. Nabila anak sekolah berarti belajar, Bunda kerja cari nafkah. Terus dealan kayak gini, kayak bocah gitu. Terus deal gitu. Dah setahunan kemudian terus dikenalin teman. Terus aku pengen punya ayah, Bun. Oh, yang mana? Yang itu. Sekian banyak orang yang datang, dia pilih itu gitu. Oh ya. Terus ya udah, doa aja nak. Kalau itu yang terbaik dari Allah ya dimudahkan. Kalau enggak ya udah enggak. Ya itulah awalnya cerita tuh gitu. Pengen sosok itu karena apa, Bil? Pengen aja deh tambahan teman cowok gitu. Mungkin ini ya, kita pergi berlima gitu nggak sih? Terus kamu mulai melihat ada sosok yang dia inginkan. Nah itu aku pertama kali lihat. Ingat kenapa pengen sama beliau. Pas itu dua hal. Yang pertama karena pas ketemu kayak sayang. Pertama kan kayak sayang sama anaknya, terus nggak yang keras gitu kan. Sama ada satu lagi nih, aduh ini bocil banget. Itu karena diajak belanja, terus pas diajak belanja buka dompet, terus uangnya banyak. Terus kayak bundaku nggak harus kerja nih gitu. Harapannya ada harapannya kayak gitu ya. Itu normal, wajar, maksudnya tetap logik kan, biar bunda mau gitu ya. Oh iya, ada cerita dia nabung celengan, kan dicelengin tuh yang kayak celengan bebekan gitu, plastik gitu, terus bawa keluar.
eyang aku mau beli ayah. Kemana Le? Ke mall. Itu ada eyangnya antara mau nangis, Umur mau berapa ketawa, itu? SD itu. Eyang ke mall yuk. Ayo, kamu mau jajan makanan Le? Enggak. Mau beli mainan? Enggak. Terus kamu ngapain bawa tabunganmu? Mau beli ayah. Di mana? Di mall. Eyangnya speechless aku, mau nangis ke piye, nggak nangis kok piye. Ya, emang agak aneh ya caranya. Ya. Emang apa yang terbayang tuh apa? Kenapa beli ayah gitu? Maksudnya apakah emang ada gitu konsep bisa dibeli gitu? Lupa ya. Oke, singkat cerita akhirnya kan diizinkan sama Allah untuk berkeluarga lagi ya. Gitu. Awalnya happy tambah keluarga, kayak Nabil yang biasanya jadi anak tunggal jadi seru karena punya saudara gitu ya. Terus ya kita cepat-cepat itu ceritanya, lalu kemudian pasti kita kan nggak bisa menghindari yang namanya ujian, cobaan gitu ya. Bertahan 5 tahun ya? 5 tahun setengah. Apa yang paling membuat akhirnya udahan deh gitu? Itu apa tuh? Sudah dari awal pernikahan pun sudah ada ketidakcocokan dan itu berulang sampai pada akhirnya kalau aku nggak kuat, aku minta maaf ya. Nah, pada 5 tahun setengah itu betul-betul udah nggak kuat. Kamu maunya apa, Bun? Maunya ini. Gak terima, ya terserah kalau nggak terima. Tapi aku udah nggak kuat. Kalau yang dulu ini iya masih maafin ya. Oke, maafin ya. Oke. Hari itu nggak tahu udah pertahanan udah menolak gitu. Ya kan karena kan kalau yang aku pelajari dari pola selama konsultasi ya, itu kan namanya keluarga kompleks kalau aku menyebutnya ya. Bukan keluarga perumahan, bukan kompleks perumahan, keluarga yang majemuk gitu. Biasanya kan bapak, ibu, anak. Nah, kalau ini tuh ada bapak, ibu, di sini ada mantan ibu, ada mantan bapak, ada anaknya gitu kan. Ya, qadarullah meskipun ini pernikahannya cenderungnya lebih easy karena pasangannya kan nggak ada. Maksudnya diambil sama Allah kan. Karena kan akan ada kemungkinan yang pasangannya bercerainya bercerai hidup gitu ya, masih ada. Terus dia menikah, sana punya anak, sini punya anak, itu lebih super kompleks yang kayak gitu. Itu buat Miss Ida sebagai konsultan biasanya memang jadi lebih rumit karena kan yang diurusin tidak satu garis aja gitu. Nah, ini udah ngalamin kemarin kan ketika ada kepentingan yang berbeda akhirnya. Pasti yang merasa nggak enak banget Nabil karena di sini kalau dari gambaran Miss Ida ya, keluarga seperti ini ada ayah, ada ibu, ayahnya ada anaknya, ibunya ada anaknya. Posisi ibu kan menjadi makmum ayah. Maka seolah-olah pegangannya jadi hilang gitu kan. Biasanya sih begitu yang datang konsultasi ke sini yang anak yang dari si ibunya merasa kesepian sendiri gitu. Nabil ngerasa gitu atau gimana? Iya, karena kan harus dibagi kan. Bunda dekat sama anak-anak yang lain juga. Jadi enggak yang kalau dulu kan selalu apa-apa Nabil maksudnya ngajak makan apa. Kalau ini kan jadi semuanya enggak yang pernah berdua gitu kan. Terus kebetulan juga nggak terlalu dekat sama yang beliau yang mantan ayah itu. Jadinya ya jadi kayak nggak punya pegangan ya, kayak sendirian ya. Pada waktu kamu merasa sendirian itu apa yang terjadi sih sebenarnya? Kan masa remaja tuh berat banget dong sebenarnya. Apa yang terjadi pada Nabil waktu itu? Kalau aku dulu sih lebih ke biasanya kalau mau nangis ya malam gitu atau di kamar mandi sama ngalihinnya paling ke karena kan kebetulan pas lagi panahan sama mau UN gitu kan, jadi pengen ngalihin ke situ aja biar nggak kemana-mana. Ada rasa kesel apa yang muncul apa sih? Sempat keselnya lebih ke kayak kalau nyebutnya apa, beliau itu kayak datang ke rumah kadang Bunda keluar dari rumah nangis, itu jadi kayak takut kalau Bunda masuk ke kamarnya. Jadi kadang ngintip.
Lebih sedih karena kalau ngelihat bundanya nangis sedih gitu. Jadi kesedihan Nabil tidak lebih besar dibandingkan melihat kesedihan bunda gitu. Gitu ya. Masya Allah ya. Itu pastinya nggak gampang banget tuh kondisi kayak gitu di masa itu ya, sendirian. Ya tapi sekali lagi karena kamu intuiting Goldar jadi kayak tambeng aja gitu. Maksudnya kalau untuk ukuran orang lain yang mengalami kayak gitu mungkin dengan tipe feeling, sensing, insting gitu ya. Mungkin sudah berada di alam lain ya kali ya, Allah alam ya, maksudnya ada cerita yang berbeda gitu. Tapi karena yaitu Allah kasih ujian sesuai batas kemampuan hambanya. Jadi Nabil, karena kan misalnya waktu itu deket-deket nggak deket ya, pernah ngelihat, tapi maksudnya I know that you have problem gitu, tapi maksudnya nggak sekolaps anak-anak lain yang kan ada yang konsultasi kolaps banget gitu, padahal masalahnya nggak seberapa gitu, bapak ibunya ada baik-baik aja gitu, tapi dia kayak udah drama banget gitu. Nah itu pukulan yang berat banget buat Nabil, tapi qadarullah Nabil dikasih kuat di situ gitu. Nah tadi tuh yang mengalihkan fokus juga ya, itu fungsinya alhamdulillah golongan darah A itu ya untuk mengalihkan fokus ya. Iya, dulu itu sempat yang kata Miss Ida tadi, pertanyaan Miss Ida apa? Kapan, kenapa bisa memutuskan untuk itu ya, pisah gitu kan? Itu sempat keingetnya ya pesannya Miss Ida, kalau ini kamu baiknya begini. Sebenarnya tidak baik menyarankan itu, tapi kondisinya kan sudah tampak sekali ya waktu itu ya Miss, 3 tahun pernikahan itu sudah kelihatan ada kejadian. Intinya Vini tetap harus mencintai dirinya sendiri. Ya akhirnya. Dan ada satu anak yang harus sedang terluka untuk diselamatkan kan? Gitu. Ya, terus akhirnya ingat itu, oh iya ya, aku harus waras, aku harus milih apapun itu. Nah ini titipan banget kan, udah bener-bener jelas amanah Vini. Oke, ya Vini putuskan untuk kita beda jalur aja. Dan jadi lebih baik kan? Iya. Karena kalau terus dipaksakan bersama-sama juga nggak sehat, banyak banget. Karena variabelnya nggak sesederhana itu gitu ya. Ya itu tadi kalau kita runut dari belakang, coba anak yang kakaknya meninggal, ayahnya meninggal, diminta ke Allah jangan diambil ya Allah. Tapi pada kondisi itu dia terpuruk sendirian, nggak ada kayak zolim gitu Miss. Pada masa itu sebenarnya Miss Ida mah udah sini buat aku aja gitu. Waktu itu kan aku udah bilang berkali-kali kan, kalau memang tidak ada tempat sinilah gitu, aku nggak punya anak laki ini gitu. Tapi kan ya nggak begitu ceritanya. Ya, makanya dikembalikan ke Vini sebagai pribadi yang melihat itu dan merasakan itu menjadi bagian di situ ya. Qadarullah kita nggak deketan waktu itu kan kondisinya ya. Tapi ya itu ada ikatan ya. Alhamdulillah, makasih ya Miss. Barakallah. Alhamdulillah qadarullah setelah. Jadi Miss Ida tidak menemani pada masa itu, terpisah jarak gitu. Begitu sudah selesai urusannya, terus baru deh. Iya. Aku mendengar cerita ada sahabat yang menceritain kalau sudah berpisah tuh, terus ya qadarullah kita berkontak di bulan Ramadan ya. Di bulan Ramadan. Pas kita berteleponan itu apa? Di benak Nabil itu apa? Itu kan lagi pergi gitu. Lagi mau makan. Kerja kan, kalian berdua kerja di rumah makan kan? Ya, di tempat makan. Nah itu pas Bunda tanya, dapat telepon dari Miss Ida. Terus diajak sama Miss Ida mau nggak ke Jakarta kayak gitu-gitu. Terus kalau Nabil ya udah lagi pula kan kita juga kasarannya baru mulai dari nol, nggak ada yang korbanin gitulah. Bener-bener. Iya karena waktu itu memang Masya Allah ya, semua diambil ya, Eyang Kakung, Eyang Putri semuanya. Udah nggak ada tanggungan gitu loh, kayak nggak ada tanggungan yang perlu dijaga apa diapain, diberatin gitu ya. Papa itu meninggalkan setelah 2 hari akte itu keluar, jadi ya akte apa? Akte cerai. Akte cerai itu 2 hari sebelum ya? Sebelum. 2 hari sebelum Papa meninggal. Terus ya orang, oh ya sudah. Terus Nabil bilang,
ya udah ini berarti nggak akan kembali lagi ke yang Pa gitu. Karena yang Pa kan udah nggak ada. Dan saat itu masalah statusnya saya belum dikembalikan ke orang tua gitu. Jadi lah orang tua udah nggak ada dan tidak ada etikat untuk mengembalikan, ya udah selesai sudah. Itu akhirnya proses berjalan itu ya kita nggak ada tanggungan, papa mama udah nggak ada almarhum. Terus yuk kita bener-bener dari nol berjuang berdua. Mau nggak nak? Mau. Bismillah. Ada masa cukup sulit waktu itu mencari nafkahnya. Padahal Nabil masih SMA ya, SMA kelas 1 ya. Itu kerja di sebuah tempat makan berdua. Kondisinya gimana waktu itu? Kondisi apa? Kondisi pekerjaannya, pendapatannya. Pekerjaannya sih alhamdulillah ya. Karena udah dari sebelum cerainya pun kan udah di sana ya, udah agak lama. Jadi udah lumayan ngerti pekerjaan. Udah deket juga lah sama orang-orang sana. Nah, cuman kalau emang dari gajinya kan ya, karena bukan restoran gede gitu kan ya. Jadi ya secukupnya. Jadi dicukup-cukupin, dihemat. Ya kalau kalian waktu itu aku dengar penghasilannya segini, aku bayangin makan apa sehari-hari itu kan. Nah itu yang jadi mikir gitu, bantu apa ya itu ya. Kemudian terus qadarullah hijrah. Apa yang terpikir untuk hijrah waktu itu ke Jakarta? Bedol deso itu mah udah ya, bukan udah angkat koper semua diboyang, nggak ada kayaknya, nggak ada yang nggak tinggalan, nggak ada kayaknya. Udah emang niatnya ya Allah, kita lahir aja nggak bawa apa-apa, nggak pakai baju gitu. Jadi ini aku niat ini berdua sama anakku untuk memulai dari nol, dari awal tanpa apa-apa. Aku yakin hanya padamu dan orang-orang terdekat yang baik yang membersamai kami. Udah, Bismillah ya Allah. nggak ada apa-apa, kayak orang apa ya, kayak orang dibilang orang nekat ya mungkin bisa gitu, tapi transmigrasi, urbanisasi urbanisasi ya. Urbanisasi. Masuk kota besar ya. Iya, udah nyatanya Bismillah, hijrah bermanfaat untuk orang lain, orang banyak. Semoga bisa bermanfaat untuk orang-orang banyak, itu aja. Sehat, waras. Alhamdulillah. Nabil waktu itu berarti kan di sini masuk kelas 2 SMA, pindah sekolah lagi ya. Apa tadi dulu yang terjadi itu? Maksudnya pikiranmu apa? Kau nggak bisa gini, mikir nggak? Membayangkan, memikirkan atau apa gitu? Justru itu jadi salah satu pengen dream lagi ya. Sama pengen pindah dari Solonya itu karena dulu kan masa COVID ya. Jadi SMA di Solo itu namanya SMA baru, online, belum terlalu kenal sama teman-temannya, jadi kan nggak yang bisa. Kalau biasanya kan anak SMA kayak keluar bareng atau dekat lah sama mereka, ngobrol. Itu karena online nggak terlalu kenal mereka, bahkan baru kenal pas akhir-akhir mau pindah ke Jakarta itu mulai offline. Nah itu akhirnya ya udah pindahnya kan ke Siha lagi kan pas itu. Nah akhirnya kenal gurunya, udah kenal baik juga. Terus teman-temannya kebetulan ada yang sama dan semuanya sama. Balik lagi ya. Jadi kayak punya harapan baru lagi nggak? Iya. Kalau yang aku pikirin dulu kan, apa kalau Nabil kayak apa gitu, pernah punya mimpi di sini, terus dibawa ke sana, mimpinya wallahu alam gitu. Terus ya, kalau bisa dulu cuma kepikirannya gitu. Mungkin bisa membangkitkan mimpinya Nabil lagi gitu sebagai anak intuiting. Nah, intuiting itu bergerak karena dream. Jadi ketika ada harapan di depan, terbuka pintunya gitu. Jadi kan lebih semangat lagi gitu. Misalnya dulu harapannya gitu. Alhamdulillah sekarang lebih baik ya, terasa ya. Ya, 2 tahun lebih dari Nabil kelas 2 SMA. Menjelang kelas 3 itu ya, kelas 3 sekarang. Terus Nabil lulus masuk ke tim I Know You. Berkarya di situ. Sekarang belajar lagi di I Know You kampus ya. Apa yang Nabil rasakan perbedaannya? Tadi kan sedih-sedih tuh perjalanan hidupmu tuh. Sekarang lebih seru aja sih. Sama didukung lingkungannya juga. Meskipun kerja nggak yang nggak terasa kerja ya. Jadinya
lebih nyaman aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti menemukan keluarga lagi nggak? Iya. Banget. Hmm. Dan alhamdulillah kan dekat juga sama Kak Salma, Mersia. Jadinya bisa ngobrol bercanda, ada teman. Alhamdulillah. Kalau Vini apa yang signifikan dari semua perjalanan yang nggak gampang itu gitu sampai titik ini apa? Perbedaan signifikan yang mau disyukuri apa gitu? Ya di saat kita merasa sendiri itu sebenarnya nggak sendiri ya. Pasti ada Allah yang nemenin dan ada orang-orang baik yang walaupun belum tentu itu keluarga kandung gitu ya. Ya keluarga itu bisa ya kayak gini. Alhamdulillah dipertemukan betul-betul yang kayak benar-benar keluarga. Itu yang nemenin yang dari awal dan selalu setia, maksudnya setia itu bisa ngomong baik, ngomong salah, ngasih tahu kalau ada memang dikritik itu ya udah didengar aja, diperbaiki, disyukuri apapun yang ada diterima, semua diterima, bersyukur, terima kasih sama Allah. Alhamdulillah. Itu Nabil sadar nggak waktu awal-awal bunda kamu kesini itu kan kondisinya kan mentalnya nggak stabil banget kan? Itu kalau ditahan beberapa waktu lagi kejadian diperpanjang tuh cerita itu bisa konslet tuh. Iya. Ya kan? Udah kelihatan kan kesadarannya menurun, setiap kali diajak ngobrol ada masa-masa kosong, kaget, baru inget lagi gitu. Sebenarnya kondisi waktu itu kayak loading gitu. Antara Nabil sama Vini kondisi mentalnya masih lebih bagus Nabil. Ya dengan dia untungnya punya intuiting yang lebih cuek gitu ya, sama-sama gol darah, tapi ini dia tipe thinking dengan pemikirnya, apalagi seorang perempuan yang pasti juga bebannya juga jadi macam-macam sebagai ibu dengan amanah macam-macam, tadi merasa gagal mungkin kan diamanahin ini itu gitu. Sempat. Ya karena yang kelihatan pada masa pertama datang ke Jakarta tuh ada masa blanknya tuh cukup lama tuh, nyetir aja dudung gitu, kayak hilang gitu, diajak ngomong kayak nggak nyambung. Nah itu kalau dari konseling seperti ini udah mesti kita naik kelas ke psikiater untuk dapat obat sebenarnya kalau kondisi waktu itu sampai konslet gitu ya. Tapi qadarullah alhamdulillah ya. Lu sekarang udah sehat beneran enggak? Udah habis. Itu gimana bisa sehat gitu? Karena kalau sekarang nih 90% tuh bundamu udah ini banget ya, alert banget gitu ya. Nangkepnya cepet, tak lebih pinter gitu. Kelihatan pinternya jadinya gitu. Itu gimana itu? Iya loh. Kalau dulu kan ngerasa punya apa ya, udah kerja gini-gini kan kayak ngerasa berharga ya. Tiba-tiba gitu. Aduh, kayak apa sih, kayak nggak ada harganya banget, kayak nggak punya manfaat banget. Kayak aku di dunia mau ngapain sih gitu. Terus udah tuh terus dinaikkan lama gitu. Oh masih ada ya manfaatnya ya Allah, ada perannya masih. Terus ini dipertemukan dengan para klien konsul yang begitu banyak variasi masalahnya. Oh bersyukur banget. Kadang ada yang lebih berat ya. Iya lebih berat dan mengerikan gitu kan. Oh ya Allah, ya aku terasa dulu tuh kayak berat banget, tapi ternyata ada yang lebih berat. Bersyukur ternyata tidak sampai level, pasti sudah pada kemampuannya masing-masing ya. Ini dimampukan pada level yang itu aja udah cukup jangan ditambah lagi. Itu tambah mengerti Misida. Alhamdulillah kan dideketin Misida ya bilang. Jadi cara ngomongnya sama anak tuh itu begini, kamu tuh harusnya gini, kalau kamu tuh lo nggak boleh gini, lo harus gini. Itu yang membuat kayaknya switch jadi lebih waras, lebih jadi di yang koslet dibenerin lagi. Itu kayaknya gitu kalau ngerasanya. Mungkin kalau biasa-biasa aja makin orang nggak tahu harus diapain, jadi kan sama-sama nggak tahu ya udah didiemin kali. Itu mungkin makin koslet. Tapi karena deket sama Miss yang tahu dengan ilmunya Miss Hidai, dengan pengalaman Miss Hidai, Masya Allah, makasih banyak. Itu kayaknya lebih, akhirnya yang udah belok dikit dilurusin lagi. Ini mau belok lagi, mau jatuh lagi, diangkat lagi. Alhamdulillah, karena kembali lagi chemistry thinking itu diberi tahta, diberi challenge ya. Awal-awal mah nangis mulu. Tapi
karena tahu tinggi introvert Goldar A, memang mungkin waktu itu ngerasa Missy Day kayak galak gitu, padahal itu sebenarnya terapi juga gitu. Nggak bisa menyek-menyek sama tipe seperti ini gitu. Aku pada masa itu ada lah ya, maksudnya kita recovery dulu gitu. Tapi gitu udah, aku ngerasa sebetulnya kamu udah bisa nih, tinggal dilecut aja nih. Karena aku melihat kamu tuh tidak sakit yang sampai harus seperti itu gitu. Makanya bentuknya setiap kali mau mulai bergetar gitu, hajar dia gitu, lalu kakek lagi, bergetar lagi dia, gitu, kayak gitu. Alhamdulillah sama Allah dikasih sehat, bukan tambah konslet. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah. Alhamdulillah qadarullah ya. Nah, pada masa itu Nabil ngelihat bundanya kan sadar ya, begitu ya. Dan kayaknya kan aku lihat kamu dulu kayak masih ada kegengsian untuk deket sama bundamu tuh. Nggak sehangat sekarang gitu. Kapan mulai muncul kesadaran untuk mau mesra, hangat, intuitif yang kembali romantis tuh kapan? Baru pas mulai pengen deket lagi ya, pas mulai pindah sini kayak SMA kelas 2, terus sempat kayak kan sempat ke Jogja juga kan. Nah itu ninggalin bunda kayak, maksudnya cuma berdua, nggak tahu kapan entah aku atau bunda berpisah kan. Jadi pengen lebih dekat aja. Alhamdulillah. Kan nggak setiap anak, kalau mungkin kalau bagi orang tua kita dikasih pengalaman kehilangan jadi belajar ya. Iya. Anak kan wallahu alam kapan dia belajar, dan di titik itulah ketika Nabil baru merasa kembali memiliki bunda, terus kamu ada perjalanan dari sekolah agak jauh dari orang tua, baru di situ kasih kesadarannya. Jadi pengen menghabiskan waktu, mensyukuri waktu itu ya. Gengsian say dua-duanya dulu. Jadi ya tipe atas ya, tipe thinking intuiting. Kalau teman-teman punya keluarga yang seperti itu, yang kadang-kadang disenggol aja nggak mau, dipeluk nggak mau, ya kan, sok-sok jaim gitu, sok-sok gitu ya, kayak gitu kan. Ya kan. Nah itu gengsi namanya. Nanti paling nangis-nangis di makam, ya kan. Nah sayang banget waktunya. Kalau kau bersyukur, insya Allah akan ditambahkan nikmat. Kalau tidak bersyukur, hati-hati, azabnya sangat pedih dalam bentuk tadi diberikan ketidaknyamanan yang terus-menerus, yang kita tidak sanggup menghadapinya gitu ya. Jadi alhamdulillah ini adalah salah satu contoh ibu dan anak yang Allah berikan banyak ujian, dan sampai titik ini Allah berikan kemudahan-kemudahan yang disyukuri terus-menerus. Mudah-mudahan kedepannya akan semakin baik lagi. Jadi intinya masih sedih atau bahagia sekarang? Bahagia. Alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah berbagi cerita hari ini di I Know You, curhatanku. Enak nggak ngerasa dimengerti? Enak banget. Lebih mudah ngerti karena begitu tahu intuiting, thinking, goldarnya apa, datang pemikiran-pemikiran seperti ini dari mana ya? Iya betul. Alhamdulillah. Nah kalau kamu mau dimengerti, curhat aja di sini. I know you because I love you. Assalamualaikum. Mengertiku bahagia damainya.